Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala al-mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Abu Daiman beserta keluarga besarnya dan para santri yang saya banggakan. Izinkan saya menyampaikan pandangan atau pidato yang berjudul Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Apa itu maksud dari judul tersebut? Mungkin ada yang tahu? Tidak ada yang tahu ya? Maksud dari judul tersebut itu pentingnya kita memahami perbedaan. Mungkin kalian sudah tahu apa itu perbedaan. Mungkin dari sini sudah ada yang berbeda-beda alamat juga kan? Iya. Pasti namanya juga berbeda-beda. Iya. Maka itu pentingnya kita memahami perbedaan. Nah, dan tidak kalah penting kita harus memahami apa itu persatuan. Nah, di sini ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama itu perbedaan adalah keniscayaan. Apa itu perbedaan adalah keniscayaan? Maksudnya di sini perbedaan itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kita sudah mengetahuinya bahwa kita itu berbeda-beda, hobinya juga beda, namanya beda, alamatnya berbeda-beda. Negara kita sudah disebut dengan multikultural, yang dimaksud beda-beda suku, beda budaya, dan beda agama juga di Indonesia. Maka dari situ kita tidak dapat dipungkiri bahwasanya perbedaan itu adalah keniscayaan. Allah telah menetapkan dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alakum syu'uban wa qabaila lita'arafu ila akhirih. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Nah, poin pentingnya pada ayat ini itu kita sudah ditetapkan bahwasanya kita itu berbangsa-bangsa. Terutama kita itu sudah ada perbedaan dari jenis kelamin. Nah, di sini kan laki-laki, gak ada perempuannya kan? Kalau ada perempuannya takut hilang desa ini. Nah, maka dari itu perbedaan ini sudah keniscayaan atau sudah ditetapkan. Maka dari itu tidak dapat dipungkiri bahwasanya perbedaan itu tetap ada. Ayat ini itu menegaskan bahwa kelompok-kelompok atau perbedaan itu bukanlah sebuah penghalang, melainkan peluang untuk kita memahami dan menghargai satu sama lain. Contohnya, kalian awal masuk ke sini pasti berbeda-beda, tidak ada yang tahu namanya. Mungkin dari masuk ke pondok ini kalian bisa menjadi berteman atau menjadi satu kesatuan. Maka dari itu adanya perbedaan ini bukanlah sebuah penghalang, melainkan kita bisa dapat memahami atau menghargai satu sama lain, terutama di lingkungan sekolah. Contohnya itu kita kalau sudah masuk sekolah pasti kelompoknya itu berbeda-beda. Maksudnya kelompok minat. Di sini yang pertama kelompok minat maupun kebiasaannya. Ada yang suka berolahraga main bulu tangkis, ada yang suka main volley, ada yang suka main futsal di sini. Ada, sama juga saya suka main futsal ya. Ya, maka dari itu maksud dari perbedaan di sini itu bukan sebuah penghalang, melainkan sebuah peluang agar kita bisa bersatu, bukan jadi penghalang ya.
Maka dari itu kita itu dituntut untuk bersatu, bukan untuk terpecah belah. Yang kedua, poin kedua itu kekuatan dalam persatuan. Maksudnya di sini itu ketika kita mampu bersatu, kita bisa menghadapi berbagai tantangan atau rintangan atau masalah. Maka contohnya itu seperti kalian jika diberikan tugas di sekolah pasti ada yang diberikan tugas kan? Ya. Tapi tugas kelompok, ada tugas kelompok. Ya. Nah di situ tugas kelompok itu bukan tugas individu ya, melainkan tugas yang melibatkan semua kelompok, semua anggota. Maka di situ semua anggota harus terlibat. Maksud dari poin tersebut itu kita itu adanya kelompok bukan malah kita adiknya mana ngerjaki engkau sorong ngerjaki diminta ngerjaki lah. Berarti adanya kelompok itu bukan disalahgunakan, malah kita semena-mena jadinya. Maka dari itu sebuah kelompok itu dituntut agar kita bisa menghadapi tantangan tersebut. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mu'minuna wal mu'minina kal bunya yasuddu ba'duhum ba'da. Maksudnya di sini itu seorang mukmin itu terhadap mukmin lainnya itu laksana suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Jika suatu komponen dalam sebuah bangunan itu berenergi atau kuat, maka bangunan itu akan tetap berdiri kokoh. Maksudnya di sini itu jika ada salah satu seperti yang saya contohkan tadi ya, ada salah satu yang iri, yang semena-mena dalam mengerjakan kelompok, kotak ngerjain lah, jadi pinter dia. Biasanya kan berarti sih ngaji. Maka dari itu biasanya pas ada timbul iri, pesan kotak ngerjain kian gitu. Tintolot apa kita ngerjain? Aji mau ngerjain di dia. Pasti ada sebuah iri. Maka dari itu kita harus tidak boleh semena-mena ya. Kita harus mengerjakan semuanya atau terlibat. Jika salah satu saja ada yang retak dalam sebuah bangunan, anggap fondasinya sudah retak, maka bangunan itu akan runtuh. Maka dari itu bangunan itu tergantung pada fondasinya. Maka dari itu jika fondasinya kuat, maka bangunan itu akan tetap kuat. Mungkin mengamalkan nilai yang terakhir itu mengamalkan nilai moderasi. Maksud dari semua dari pidato yang saya sampaikan itu poinnya itu sebuah nilai moderasi, di mana moderasi itu perbedaan itu bukan sebuah penghalang. Moderasi itu sebuah titik kumpul di mana perbedaan itu disatukan dan kita bersatu menjadi satu kesatuan. Di sini moderasi